opening art yang itu telah dipersiapkan oleh abang kita sendirian. Menjadi pendayung adalah pilihan untuk tidak menjadi sampan. Menjadi sungai adalah pilihan tabu, sebab sungai memilih menjadi ibu. Maka saban azan yang dia panggil adalah ulun. Tuhan di sana, Tuhan di sana. Selalu ia berteriak kepada tepi, kepada Oke, kita bercerita dulu tentang tadi saya kasih judul sosial media impact, dampak dari sosial media. Kenapa ini dipilih sebagai judul? Karena faktanya hari-hari belakangan dunia media sosial adalah dunia kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir hari ini tidak bersentuhan dengan dunia media sosial. Tapi sebelum kita masuk ke ranah tentang apa sih makhluk bernama dunia media sosial, saya akan mereview kembali bagaimana sih perjalanan sarana ini hingga seperti yang kita temui pada hari ini. Dunia media sosial hari ini adalah dunia aplikasi dari perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi. Dalam proses perjalanan teknologi komunikasi itu, ini nggak lepas dari perkembangan penetrasi kita terhadap dunia digital atau dunia yang terhubung dengan internet. Ketika kita review di tahun 2000-an, pola teknologi komunikasi dan penyampaian informasi hanya tersambung melalui teknologi komunikasi phone by cable. Jadi telepon kabel lah waktu itu. Jadi kalau kita review lagi ke tahun 2000-an itu, di Simpangan During waktu itu ada satu wartel, di Bandes ada satu wartel juga, kemudian ada lagi di Parahat Cigarang satu wartel. Bandes satu wartel. Bandes ini sesuatu yang sangat dekat dengan bagi saya karena Ivan di sana ditabokin sama orang. Ya. Kemudian itu di tahun 2000-an. Teknologi ini hanya dimiliki oleh sebatas personally limited, hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kemudian berangkat ke masa berikutnya, di awal tahun 2005 itu mulai dikenal teknologi seluler secara masif. Tapi teknologi ini baru hanya directing communication, komunikasi langsung. Gak multi-face, gak multi-communication. Artinya hanya directing dan by voice, komunikasi by suara dan by SMS. Belum masuk ke ruang digital sesungguhnya yang terkoneksi ke internet. Jadi informasi yang close source, sumber tertutup, hanya orang-orang yang berkomunikasi antar seluler saja yang dapat mengetahui informasi yang ada. Orang yang tidak terakses dengan komunikasi seluler, mereka nggak tahu informasi. Kenapa? Karena telepon seluler waktu itu belum terkoneksi ke internet yang akan mendorong persebaran informasi secara masif di masa-masa berikutnya. Kemudian setelah itu muncullah teknologi smartphone QWERTY. Ya, smartphone QWERTY, ada Nokia QWERTY, ada Samsung QWERTY. Nah, waktu itu akses akan dunia maya sudah mulai berlangsung waktu itu. Lewat teknologi QWERTY, sarana teknologi komunikasi bernama smartphone sudah bisa mengakses internet, tapi belum juga masif. Kenapa? Karena fasilitas jaringan internet waktu itu tidak sekencang hari ini. Waktu itu baru di level jaringan 2G, 2G, ya, muncul teknologi baru BlackBerry berbasis iOS. Nah, ketika muncul teknologi BlackBerry,
mulailah di sana penetrasi awal secara masif terhadap internet yang nanti berimplikasi terhadap penetrasi dan persentuhan dengan dunia media sosial. Tapi waktu itu masih belum begitu masif, tidak persebarannya multi-phase, hanya persen. Saya punya WordPress, saya punya blog, kemudian saya invite Ivan untuk mengakses blog saya, dan Ivan lah yang akan mengasup informasi dari blog yang saya sajikan. Tapi apakah Alex akan mengakses informasi yang saya sajikan di blog? Tidak, karena dia tidak saya invite. Habis masa BlackBerry tidak bertahan begitu lama, ya, hanya sekitar 3-4 tahun diteripung oleh teknologi Android dengan fasilitas device gadget. 2010-an awal mulai masif perkembangan interaksi manusia dengan media sosial. Digital Nation of Indonesia. Hari ini Indonesia itu adalah masyarakat digital. Setiap orang di Indonesia hari ini tidak terhubung dengan internet, dan setiap orang yang terhubung dengan internet pasti terhubung ke media sosial. Saat ini jumlah penduduk Indonesia, ini survei terbaru yang dilansir Januari 2020 kemarin, jumlah penduduk Indonesia hari ini 272 juta jiwa. Dari 272 juta itu 338 itu terkoneksi ke internet melalui gadget device, melalui gadget. Kemudian pengguna internet sebanyak 175% lebih, 64% dari jumlah penduduk Indonesia hari ini. Jadi pengguna sosial media itu lebih dari separuh penduduk Indonesia. 272 juta penduduk Indonesia, 160 juta punya mengakses sosial media secara aktif. Sosial medianya macam-macam ya, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube, dan lain-lain. Nah, pengguna sosial media aktif adalah pengguna sosial media dari kalangan usia 13 sampai umur 40-an. Karakteristik sosial media pun berbeda. Facebook seperti apa, Twitter seperti apa, YouTube seperti apa, Instagram seperti apa, beda. Dan seluruh gadget hari ini connecting dengan sosial media. Ya, seluruh gadget apapun namanya connecting ke sosial media, kecuali iPhone. Jadi seluruh perangkat devices, smartphone itu pasti terkonek ke sosial media. Kenapa? Karena aplikator, pembuat aplikasi itu menanamkan perangkat mereka di gadget. Dan sesungguhnya gadget ini hanya hardware, perangkat keras. Terus kita lihat tentang penggunaan sosial media. Ya, ini konsentrasi yang kita bahas ya. Ya, sosial media impact. Ini ke sosial media overview-nya. Ya. Jumlah orang yang hari ini menggunakan sosial media di Indonesia dan mereka aktif menggunakan sosial media itu jumlahnya 160 juta jiwa. Ini ngeri nih. Makanya sekarang sosial media itu luar biasa dikejar sebagai ruang baru untuk mencari uang. Ya. Karena penggunanya gede memang. 59%, 59% lebih banyak dari orang yang membeli Pizza Hut atau KFC. Yang menggunakan sosial media, melalui perangkat mobile. Perangkat mobile itu bisa tablet, bisa smartphone, bisa gadget. Itu 99%. Berdasarkan data, penggunaan YouTube di Indonesia itu paling tinggi dari seluruh media sosial yang lain. Karena dia out of age, melintas batas di seluruh usia. Itu pertama. Yang kedua, karena dia konten video. Kalau YouTube platformnya foto, hanya menyediakan foto, kemudian hanya menyediakan gambar, maka YouTube tidak akan sepopulis sekarang. Kenapa video lebih diminati orang? Karena dia langsung memberikan pemahaman atas peristiwa yang disajikan. Ya, dia nggak perlu pencernaan panjang itu.
Ketika orang melihat video, orang langsung mencerap dan langsung memahami tanpa perlu bertele-tele untuk memahami. Membacakan puisi Muhammad Zaini karena acara kita dari Riau, jadi kita beri penghargaan pada penyanyi Riau. Aku mencarimu di Jakarta. Aku akan tetap mencarimu dalam rimba suara di kota yang menyembunyikan bunyi sunyi. Mencarimu dalam derap ratusan ribu pendatang yang tak bersepatu, yang menanggalkan baju hingga tubuh terpiuh jadi satu warna, tubuh kampung. Aku tidak mencarimu dalam buku sejarah, tapi aku menontonmu dalam film Fathahillah. Apakah orang Portugis itu yang telah membawamu pergi jauh dan meninggalkan aku sekarang telah jadi batu, tanah pada punggung mengucap sumpah untuk tetap mencarimu di Jakarta. Yang baru mulai ini, Iya, menurut saya- beliau konten kita akan Iya. bisa berkembang. Saya tidak sabar nih mau ngomongnya. Oke, Pak, selamat. Mari kita Kamu mana moderator? Emosi nih, saya emosi. Saya emosi. Enggak lah, saya tidak emosi Mas Joko. Tadi kan Mas Joko selalu dibully. Itu salah satu gejala dari medsos itu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa ya? Jadi saya sebetulnya cukup hanya 5 menit saja untuk mengkanter semua pernyataan dari Nanang ini yang sudah hampir lebih dari 1 jam bicara tentang media sosial, tentang dunia yang tidak kita pahami bahasanya, ya kan Mas? Apalagi Mas Joko. Bahasanya canggih sekali, bahasanya tinggi sekali, sampai kita 1 jam lebih itu tidak nyangkut satupun, gitu kan? Tidak ada yang bisa kita pahami kecuali bahwa yang paling tertinggi media sosial di Indonesia itu adalah YouTube. Saya bahagia sekali pada poin itu karena saya seorang YouTuber. Seorang YouTuber ya subscribe-nya baru 700-an lah. Hampir 1000 gitu. Jadi ini kan sudah lumayan, ada berapa orang yang di dalam ini subscribe semua. Setelah ini saya berharap nyampe lah 1000. Dan disitulah gerakan emosional kita sebetulnya, Iya. kekuatan emosional Ya, kita, betul. persaudaraan kita. Gak apa-apa, ini kesempatan Iya, juga. itu maksud saya. Jadi teater Imam Bonjol ini menurut saya adalah rumah besar kita. Jadi kalau bicara kesenian sebetulnya tidak terlalu relevan juga gitu kan. Kita di sini kan juga tidak semua seniman, tidak semua yang meneruskan dunia keseniannya. Ada yang jurnalis, ada yang pedagang orang, ada yang pedagang apa, ada yang jadi ustadz dan lain-lain, ada yang kepala depak dan lain-lain. Kita jadi sebetulnya ini sekedar mereview gitu ya, kenangan gitu, mungkin sekedar romantisme kita. Tetapi dalam ruang yang baik ini, dalam ruang halal bihalal ini, saya kira penting untuk memberi satu penguatan wacana lah gitu, daripada kita mungkin bicara yang tidak terlalu jelas. Ya ini juga tidak terlalu jelas gitu. Ya kita agak sedikit inilah berbelok sedikit begitu. Saya ingin melihatnya begini. Jadi tadi kalau sekian lama Anang membicarakan tentang media sosial, tetapi kita tentu berterima kasih kepada Anang karena sudah berbaik hati menyediakan data-data itu sehingga kita tidak repot-repot lagi untuk mencarinya. Satu, yang kedua saya ingin melihat justru menganalisa. Nah analisa ini penting Mas Joko. Analisa. Kenapa misalnya manusia Indonesia, manusia Riau, manusia Timur seperti kita ini cepat sekali menerima? Kan tadi itu persentasenya luar biasa. Orang-orang Indonesia ini keempat yang paling besar kan, data kan, data. Pengguna Facebook. Untung ada data tadi kan. Pengguna Facebook itu ada 4 negara yang terbesar pengguna media sosial lah begitu kira-kira. Nah ini kenapa? Kenapa terlalu cepat? Kenapa sangat cepat penerimaan masyarakat kita? Ini karena masyarakat kita adalah masyarakat lisan. Dalam teori Walter J. Ong, nah ini tidak ada nih di dalam jurnalistik gitu. Ada ya? Teori Kaplannya. Kaplan lain. Jadi ada 3 fase di dalam masyarakat kita peradabannya. Yang pertama peradaban kelisanan pertama.
Kelisanan pertama itu nenek moyang kita dulu tidak bisa menulis mungkin sekedar di batu-batu, kemudian suka mendongeng, melisankan banyak hal gitu, tidak masuk ke dalam dunia aksara, dia masuk ke dalam dunia kelisanan pertama itu. Kemudian masuk dunia aksara. Dunia aksara itu adalah dunia tulisan, dunia teks, dunia buku. Nah, kemudian fase keperadaban ketiga menurut Ong adalah kelisanan kedua, secondary orality. Jadi kelisanan kedua. Nah, masyarakat Indonesia kalau kita meminjam teori yang seperti itu, kita sebetulnya berada di 3 fase itu. Kalau 1, 2, 3 itu dianggap satu fase yang harus seolah-olah hierarkis begitu, harus dari 1, 2 ke 3, Indonesia ini tidak. Dia kelisanan pertama juga ada di sana. Beraksaraan, belum selesai dunia aksara, belum selesai dunia membaca ini, belum selesai kita menikmati dunia buku, kita masuk ke dunia kelisanan kedua. Apa dunia kelisanan kedua itu? Dunia teknologi. Dunia teknologi hari ini yang menyerang, yang dikatakan anak semua itu, saya berterima kasih atas fakta-fakta itu. Itulah yang disebut sebagai kelisanan kedua itu. Kita berada di dunia kelisanan kedua. Sehingga sebetulnya kita ini masyarakat lisan. Jadi tidak mengapa misalnya kalau kok susah sekali orang Indonesia ini baca buku. Kenapa dia suka nonton video? Karena mereka memang masyarakat lisan, mereka suka menonton. Gitu. Tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan masyarakat barat dalam dunia keberaksaraan, tidak bisa. Tradisi keberaksaraan mereka, tradisi membaca mereka, tradisi menulis mereka sudah sejak lama. Kita ini masyarakat dunia ketiga yang baru nongol, dianggap selalu primitif. Ya tidak apa-apa, bahwa primitif itu tidak apa-apa. Yang kedua, media sosial. Kenapa media sosial ini penggunanya orang Indonesia banyak? Karena mereka memang masyarakat lisan. Mereka suka sekali bersosialisasi. Apapun itu medianya sebetulnya. Kalau dulu nongkrong di kedai kopi, oke, itu masih tetap ada. Tetapi tidak cukup rupanya, karena media sosial menciptakan ruang sosial baru. Nah, ini penting digarisbawahi. Media sosial adalah ruang sosial baru yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sedemikian rupa karena ruang-ruang itu membangkitkan gitu kelisanannya, membangkitkan hasrat kelisanannya, membangkitkan tradisi lisannya gitu, sehingga dia bisa masuk kemana saja. Platform apapun yang digunakan, saya kira itu mungkin tidak menjadi penting bagi orang Indonesia hari ini. Semua ada platform apapun yang tiba-tiba datang, itu semua dimakan sama orang Indonesia. Dulu Facebook, ada Twitter, sekarang sudah mulai ke YouTube semua begitu. Sastrawan sudah mulai main media semua. Kita tidak boleh menyalahkan misalnya kenapa kamu nggak suka baca, karena nggak bisa. Hari ini tidak bisa. Orang mengeluhkan, Taufik Ismail mengeluhkan masyarakat Indonesia nol buku. Kemudian Seno Gumira Aji Dharma mengatakan kita menulis dalam masyarakat yang tidak membaca. Oh, kita menulis tapi membacanya tidak ada. Ya tidak bisa dipaksa, dan itu sudah sejak tahun munculnya Indonesia itu problemnya sama sampai hari ini. Jadi tidak bisa dipaksa karena kita memang di dalam masyarakat yang lisan itu. Dan tontonan, kenapa tidak suka? Dia suka gambar, tetapi dia tidak suka teks. Begitu ada teks panjang, begitu penjelasan pasti di skip, di scroll, dicepetin, dan dia ingin tahu ujungnya apa gitu. Selalu begitu kan perangai kita di dalam memaknai teks gitu kan. Tapi kalau gambar kita sangat jeli pada gambar. Kalau video masuk ke seni media baru. Hari ini kesenian itu sudah tidak ada sekat. Kalau Anda bicara tentang teater, tiba-tiba Anda harus juga bicara tentang tari. Anda bicara tentang tari, tiba-tiba di tari itu kok ada drama, kok ada konflik, kok ada dialog. Lah, ini tari apa teater? Tiba-tiba di situ ada lukisan, di situ ada video yang bergerak. Loh, kok ada multimedia? Ini teater apa? Tari apa multimedia apa seni rupa? Kita tidak bisa lagi bicara tentang sekat-sekat definitif seperti itu karena hari ini dunia global itu yang difasilitasi oleh teknologi, akhirnya kita harus mampu masuk ke dalam apa yang disebut oleh Yasraf Amir Piliang itu sebagai dunia yang dilipat. Jadi dalam lipatan-lipatan yang terkecil,
hari ini terjadi apapun di Amerika, begitu kita langsung terima dalam waktu yang sangat durasi yang sangat pendek. Dalam hitungan detik kita sudah tahu apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Korea, apa yang terjadi di dunia lain. Itu kan sekatnya sudah tidak ada. Kita sedang di mana sekarang? Di dunia simulakram, di dunia virtual, di dunia yang manusianya. Nah ini kita sebetulnya ingin bicara manusia, yang manusianya itu tidak ada. Manusianya yang mana ketika masuk ke dalam ruang virtual seperti ini, yang kita lihat di ruang-ruang ini. Saya melihat Wimo dari jauh. Saya seolah-olah tidak melihat manusia. Saya melihat Bang Obi dari jauh, Bang Israel bola. Israel misalnya dari jauh juga seolah-olah saya melihat manusia yang berbeda. Ketika melihat Joko? Nah, Joko di sini. Manusia yang murni adalah Mas Joko. Ya. Saya itu. Itu poinnya Mas. Ya, asli ya, Ya. original. Artinya dalam konteks seperti itu kesenian, tadi sampai ke kesenian sudah tidak bisa kita lihat lagi dalam sekat-sekat definisi terminologi seperti itu, karena kita sudah bicara baru itu seni yang memanfaatkan teknologi terutama sebagai unsur terpenting di dalam karya seni. Kalau kawan-kawan lihat kecenderungan karya seni misalnya hari ini mungkin belum populer ya, seni media baru itu. Misalnya dia terakhir saya melihat di Kalimantan Timur ada pameran seni media baru itu, permainan dari gambar, dari video, dari alat teknologi masa lalu juga dimainkan, cangkul yang bisa digerakkan dan lain-lain tanpa manusia misalnya gitu ya. Dan kemudian manusia masuk ke dalamnya, penontonnya itu ikut merasakan, misalnya ada teropong, misalnya dia ikut meneropong, ada permainan di dalam kesenian itu, di dalam karya seni itu dia ikut main. Dia harus mencoba yang pada akhirnya, pada gilirannya meniadakan manusia. Yang pada akhirnya meniadakan manusia, meskipun pada awalnya dia melakukan pencarian siapakah manusia itu. Kalau secara agama selesai, tapi secara pemikiran, secara antropologis manusia terus dipertanyakan. Oke, pas. Walau penyair besar takkan sampai sebatas Allah. Dulu pernah minta Tuhan dalam diri, sekarang tak. Kalau mati, mungkin mati pakai batu tamat, bagai rindu. Walau huruf habislah sudah, alif bataku belum sebatas